Kita di tahun ajaran baru kelas 11. Yang kemarin kelas 10 sudah melalui banyak rintangan. Tetap jaga kesehatan. Kita survive di masa pandemi ini karena kalian sudah menginjak kelas 11 di SMA Dharma Yuda. Nanti kita akan belajar banyak hal, sebetulnya hanya melanjutkan dari materi-materi yang telah kita pelajari di kelas 10. Nah, untuk tahun 1 tahun ajaran ini mungkin kita akan tetap belajar di rumah. Mungkin kalian kangen dengan situasi studio kita. Kita nanti menunggu dari informasi pemerintah. Artinya kita menunggu ketika pemerintah menyarankan kita masuk, kita boleh masuk. Oke? Selamat datang. Ini materi pertama kita ya. Materi pertama kita untuk pertemuan ini sampai nanti mid semester kita akan belajar seni rupa 3 dimensi hasil modifikasi. Kita udah belajar 3 dimensi di kelas 10, artinya kelas 11 ini kita akan belajar lebih jauh lagi dengan tingkat kesulitan yang tentunya lebih sulit dari kelas 10 yang terdahulu ya. Sebelumnya saya akan jelaskan, sebetulnya nggak perlu dijelasin sebetulnya ya, karena perbedaan seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi mungkin kalian sudah tahu. Mungkin yang kali ini hanya sekedar mengingatkan apa itu perbedaan seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Oke, seni rupa 2 dimensi intinya hanya memiliki panjang dan lebar ya. Di sini panjang, di sini lebar. Dia tidak memiliki volume yang berarti. Dan kemudian yang paling utama, dia hanya bisa dilihat dari satu sudut pandang ya, dari sini. Kalau dari sana kalian nggak akan kelihatan bentuk gambarnya. Berbeda dengan karya 3 dimensi. Nah, seperti ini. Karya 3 dimensi ini yang paling utama dia memiliki volume. Volume ya, ada bentuk jelasnya dan bisa dilihat dari segala arah. Dari segala sudut pandang, depan, samping, kanan, kiri, atas atau belakang. Lalu kemudian dia bisa memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, itu perbedaannya yang paling sederhana. Saya hanya sekedar mengingatkan. Oke. Terus nanti kita akan belajar tentang 3 dimensi yang dimodifikasi. Kenapa harus dimodifikasi? Ada yang tahu? Mungkin yang paling utama dia bisa menjadi artistik. Biar lebih menarik dia harus dimodifikasi. Di samping dia tujuannya, idenya bisa sampai. Artinya kita memiliki ide. Setelah kita memiliki ide, kita buat sketsa dengan berbagai macam bentuk. Di situ udah kita rubah bentuknya, misalnya nah seperti ini. Nah, ini kan bentuknya manusia, tapi dia sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang menarik atau artistik menurut sang pembuatnya. Ya, misalnya ini normalnya itu bentuk manusia kan tidak seperti ini anatominya, tapi dia panjangkan bentuknya dan warnanya. Tapi dia kelihatan artistik atau indah. Nah, di sini yang paling penting dia indah. Karena seni murni, ini seni murni ya, karena kita bicara tentang karya 3 dimensi, terutama karya patung yang dimodifikasi. Itu yang paling penting itu tingkat artistiknya atau tingkat keindahannya. Dan lagi-lagi tentang keindahan ini seleranya subjektif ya, subjektif. Artinya indah menurut saya belum tentu indah menurut kalian. Begitu juga sebaliknya. Makanya terkadang seni itu multi tafsir. Terutama seni murni, seni patung, tafsirnya berbeda. Tafsir itu adalah prediksi. Ya, prediksi itu ternyata seperti ini, tapi bagi kalian seperti itu. Tentu dengan penjelasan yang lebih detailnya. Nah, seni murni itu adalah
media ekspresi. Jadi dia nggak memiliki fungsi tertentu seperti karya seni terapan. Seni terapan itu seperti meja, kursi, itu ada fungsinya. Misalnya meja itu untuk tempat makan, tempat menulis. Nah, sedangkan kursi adalah tempat duduk. Itu berbeda dengan seni terapan. Kalau seni murni itu dia berbicara tentang fungsinya sebagai media ekspresi atau gagasan. Nah, gagasannya itu bisa kalian peroleh dari baca buku, mungkin sedang bermimpi atau dapat inspirasi. Nah, itu ya perbedaannya dengan seni terapan. Dan nanti hasil modifikasinya itu bisa kalian buat suka-suka kalian, tetapi dengan catatan dia harus ada pertanggungjawabannya. Tujuannya apa dibuat seperti itu? Misalnya kenapa bentuknya kalian panjangkan, kenapa bentuknya kalian pendekkan, harus ada alasan dan harus ada tujuannya. Oke? Udah baik. Ya, ini ada sampel atau apa ya? Bukan sampel ya, hasil karya senior kalian yang sekarang sudah kelas 12. Jadi namanya Bella, sekarang kelas 12 PS. Nah, saya akan jelaskan yang tadi kenapa karya seni rupa 3 dimensi dan ini patung dia harus dimodifikasi dan dia harus memiliki ide atau makna. Di sini kan bisa lihat. Oke, saya lebih dekat ya. Nah, ini bentuk utuhnya dia semacam ikan, ya. Secara kasat mata dia ikan, tapi bentuknya udah dirubah oleh si Bella. Jadi menjadi sesuatu yang baru, bentuk baru. Ini kalau kalian cari di bentuk nyata nggak ada ikan seperti ini, nggak ada, ya, nggak ada. Atau mungkin belum ditemukan, saya nggak tahu lah ya. Tapi setahu saya bentuk ikan seperti ini nggak ada karena ini diciptakan oleh Bella dengan dia rubah banyak-banyak bentuknya, seperti mulutnya seperti ini, dengan warnanya macam ini. Di sini ada dia buat efek mata di sini. Jadi ada tujuannya. Nah, saya akan jelaskan tujuannya atau konsep dari karya ini. Ikan itu kan hidup di laut, ya. Jadi laut di sini yang ingin Bella sampaikan adalah lautnya udah tercemar. Jadi ada banyak sampah, terutama sampah plastik. Yang kata peneliti dia butuh 300 tahun lebih untuk dia bisa hancur. Makanya kadang-kadang ada juga di berita bahwa ikan banyak makan plastik karena disangka itu makanannya, makanya dia dimakan. Ya, tujuannya itu. Jadi ada plastik di sini, simbol dari sampah. Di sini ada bentuk yang sudah dimodifikasi oleh si Bella. Menurut Bella dia artistik. Ya, bentuknya bebas mau dibuat bentuk seperti apa, tapi masih jelas bentuk asli dari tujuannya. Misalnya ikan, masih tampak dia seperti ikan walaupun dia sudah dirubah sedemikian rupa, entah dibesarin, dikecilin, dibuat kotak, persegi atau panjang atau lonjong atau bulat, tergantung selera. Oke?